adik-adik, kakak mau membagikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan diri dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di ibadahnya kita. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi anak-anak, haleluya, puji Tuhan. Opa doakan, kiranya anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Tuhan Yesus Kristus tidak meninggalkan kita sendiri di dunia ini. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk kita semua. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Pentakosta yang dirayakan oleh semua orang percaya di dunia ini. Roh Kudus adalah berasal dari Allah Bapa di sorga yang akan tinggal diam dalam diri kita, setiap kita orang percaya. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah dan menjadikan kita berkat melalui tindakan, perkataan, perbuatan untuk orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus juga adalah penolong yang diutus Allah Bapa dari surga, menolong kita untuk semua
dari godaan iblis dan maut. Dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur yang memberikan sukacita dalam hati kita. Roh Kudus memelihara, menuntun, menyertai, menjaga, dan melindungi kehidupan kita setiap saat. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun juga, karena ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Nah, anak-anak, mari kita cintai Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, dengan cara berdoa, dan rajin baca Alkitab, dan datang beribadah kepada Tuhan. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan berlimpah-limpah berkat. Selamat Hari Pentakosta atau Hari Pencurahannya Roh Kudus. Mari kita terima Roh Kudus dengan hati yang sukacita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua sesuai dengan yang dijanjikan Yesus saat Ia naik ke surga. Karena itu, hari Pentakosta diartikan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita sambut Roh Kudus untuk hadir memenuhi hidup kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, masih 50%. Sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kid. Wow, keren. Adik-adik semua, saat ini kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Mari, saya undang semua adik-adik dengan sikap doa datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Haleluya. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. untuk pagi hari. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Tuhan telah Tuhan telah memberikan memberikan kesehatan kesehatan kepada kami. kepada kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau kami beribadah. mau beribadah. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan pimpin pimpin kami semua. kami semua. Kami siap Kami siap memuji Tuhan memuji Tuhan. dalam nama Nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri yuk, ikutin gerakan kakak ya. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan selalu berrahmat bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita sambung pujian kita. Teramat baik. Musik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Membawa hidup. membawa hidupku. Teringat. Teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, adik-adik semua, kita telah memuji Tuhan, kita telah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saatnya adik-adik semua ambil sikap untuk
menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik semua dengan sikap berdoa kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semua, nanti ikuti Kak Silvi berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Kalau Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga saat ini. saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman di dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, senang banget bisa ketemu adik-adik dalam minggu ini. Wah, kakak senang sekali. Pasti adik-adik juga senang semua ya, puji Tuhan. Tapi kok ada yang nangis? Siapa tuh? Kok sedih banget nangisnya ya? Kenapa? Coba kita tanya ya. Kamu nangis kenapa? Kok sedih banget? Kenapa sendirian? Papaku kerja, mamaku juga kerja. Kamu sedih? Oh, kamu gak pernah sendirian. Karena janji firman Tuhan bahwa kita itu, janji Tuhan Yesus nih, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Nih, pas hari ini kakak juga mau cerita bahwa Tuhan Yesus itu janjinya itu ya dan amin ya, kamu dengerin ya, biar kamu gak sedih lagi. Adik-adik juga ya di rumah dengar baik-baik ya. Hari ini pas banget, kakak mau cerita. Hari ini adalah hari namanya Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta itu dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik ya, waktu kebangkitan Tuhan Yesus 12 April kemarin kita rayakan ya. Sekarang 31 Mei, lebih kurang 50 hari adik-adik, dan kita merayakan hari ini, Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta?
Hari Pentakosta itu hari di mana Tuhan Yesus menepati janjinya bahwa kita sekali-kali tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Tuhan naik ke sorga, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan kirimkan yang namanya Roh Kudus. Dan pertama kali Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, adik-adik ya. Nah, jadi waktu itu peristiwanya pertama kali Pentakosta waktu itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ya, mereka lagi kumpul bersama-sama berdoa sungguh-sungguh. Lalu tiba-tiba mereka dengar bunyi yang keras. Wah, lalu apa yang terjadi? Wih, tiba-tiba mereka melihat satu sama lain. Ih, di atas kepala kamu ada lidah api. Ke atas kepala kamu juga ada. Aku juga ada. Terus lalu mereka mulai berbahasa yang berbeda-beda. Bahasa yang baru. Wow, ternyata benar Tuhan Yesus itu janjinya ditepatin. Dan Tuhan memberikan roh penolong, roh penghibur. Jadi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu ya, mereka dipenuhi Roh Kudus pertama kali ya, dan disebut itu namanya hari Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus menepati janjinya. Supaya adik-adik lebih jelas ya, kita lihat videonya ya. Kakak punya loh videonya. Adik-adik di rumah duduk yang manis ya, tangannya dilipat. Nah, kita lihat videonya. John, wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Now we can leave this place. Now spread his word. Tepuk tangan adik-adik, luar biasa ya. Tuhan itu, Tuhan Yesus kita nih, Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Nah, di antara murid-murid Tuhan Yesus yang tadi tuh ada videonya yang adik-adik lihat, ada yang satu orang. Tadinya dia itu waktu belum ada Roh Kudus di hatinya dia, di hidupnya dia, wah, dia itu nggak berani ngaku kalau dia itu anak Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia malah waktu ditanya sama orang, kamu murid Tuhan Yesus ya? Terus dia gemeteran dan dia bilang, bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus. Aku gak kenal sama yang nama Tuhan Yesus. Sekali katanya, dia nyangka Tuhan Yesus. Lalu ketemu lagi nih sama orang yang kenalin dia. Kamu kan sering sama Tuhan Yesus itu.
kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Bukan, aku nggak kenal Tuhan Yesus. 2 kali katanya dia nyangkal Tuhan Yesus. Lalu ketemu lagi sama orang lain. Sepertinya kamu murid Tuhan Yesus ya? Kayaknya pernah melihat kamu bareng Tuhan Yesus. Enggak, aku nggak kenal Tuhan Yesus. Enggak, kamu salah orang kali. Terus nggak lama punya ayam berkokok. Siapa adik-adik nama murid Tuhan Yesus itu? Betul, namanya Petrus. Wah, si Petrus pas dengar bunyi ayam berkokok. Aku udah nyangka Tuhan Yesus 3 kali, padahal aku sayang sama Tuhan Yesus. Dia nggak punya kuasa waktu itu. Dia nggak punya keberanian waktu itu. Tapi sesudah dia dipenuhi sama Roh Kudusnya Tuhan, ya seperti yang video tadi adik-adik lihat, Petrus berubah adik-adik. Dia punya kuasa untuk hidup suci. Dia punya kuasa untuk berani cerita tentang Tuhan Yesus. Bahkan dia cerita di ribuan orang. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dan bahkan dia juga berani loh doain orang sakit di tengah keramaian dalam nama Yesus. Dia berani sebut nama Yesus. Padahal dulu nyangka Tuhan Yesus 3 kali, tapi sekarang dia berani karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa, keberanian buat dia, ya. Kita lihat videonya waktu Petrus pakai nama Yesus, ya, berdoa buat orang lumpuh. Wes, dahsyat adik-adik. Orang lumpuhnya sembuh dalam nama Yesus. Kita lihat ya videonya. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
biasa ya. Roh Kudus itu Roh Kudus yang luar biasa, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8, janji Tuhan buat setiap kita anak-anaknya. Firman Tuhan katakan begini adik-adik, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi adik-adik, setiap kita yang terima Roh Kudusnya Tuhan, kita punya kuasa untuk hidup suci. Ya, kuasa hidup suci itu maksudnya apa, Kak? Kuasa hidup suci artinya gini, kalau kita punya Roh Kudus adik-adik ya, misalnya nih, pas mama lagi masak di dapur, terus kita lihat di kamar mama, ih dompet mama ada di kamar, ih dompet mama tebel nih, ih nggak ada siapa-siapa, ih mama juga lagi sibuk di dapur lagi masak, aku mau ambil duitnya 10.000 aja buat jajan. Kalau kita punya Roh Kudus adik-adik, nanti Roh Kudus kasih tahu, itu namanya mencuri, tidak boleh. Nah, hati kita langsung duk. Nah, itu Roh Kudus adik-adik yang membuat kita punya kuasa untuk, yes, aku nggak mau mencuri. Iya, mencuri itu kan dosa. Wah, terus akhirnya nggak jadi deh ngambil duit mama. Termasuk juga, ya kalau di sekolah nyontek, nggak berani. Ada Roh Kudus, nyontek itu dosa. Nah, kita punya kuasa yang dari Roh Kudus untuk hidup suci, ya. Atau lihat handphone, wih ada gambar-gambar wanita miskin bajunya, nggak pakai baju, wanita miskin. Terus kalau kita punya Roh Kudus, itu gambar nggak boleh dilihat. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu kita, terus kita nggak jadi lihat, deg-degan mulutnya. Ya, aku nggak boleh lihat. Delete. Gambarnya ya dibuang. Itu namanya kuasa yang dari Roh Kudus, adik-adik. Termasuk juga kuasa untuk kita melawan roh jahat. Ya, jadi kita nggak boleh takut. Ya, jangan takut seperti anak perempuan ini nih. Dia malam-malam bunyi geledek aja takut. Aduh bunyi geledek, aku takut. Jangan gitu, adik-adik. Ya, kita punya Roh Kudus, amin. Terus jangan juga seperti anak laki ini, dia ketakutan terus. Gara-garanya suka nonton film horor sih, ya film setan. Jadi dia ketakutan sendiri. Ada setan. Adik-adik, kita ini punya kuasa yang dari Roh Kudus. Kuasa di dalam kita, firman Tuhan juga bilang, lebih besar dari apapun juga ya. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, adik-adik, kita usir roh jahat dalam nama Yesus. Pasti iblisnya pergi. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi adik-adik, jangan sedih lagi, jangan takut lagi, kita tidak pernah sendiri. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji dan Tuhan Yesus yang menepati. Dan hari ini kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus menepati janjinya bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk kita. Mari adik-adik sekarang yang mau terima Roh Kudus, sungguh-sungguh angkat tanganmu. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita punya kuasa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut, tidak suka sedih lagi karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, menghibur, memberikan kuasa untuk setiap kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, tolong kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Roh Kudus Tuhan yang mengasihi kami, yang memimpin dan menuntun kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat penghiburan-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih bahwa kami tidak pernah sendirian lagi karena ada Roh-Mu yang kudus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau juga memberikan kuasa untuk kami hidup kudus, membuatkan kuasa untuk kami mampu melawan roh jahat sehingga kami tidak perlu takut lagi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sampai jumpa ya adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Kita tahu bersama tadi sudah disampaikan firman Tuhan bahwa pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Di dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, Penta itu 5. Jadi hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pertama kali Roh Kudus turun atas orang-orang percaya. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Kakak bacakan dulu ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, firman Tuhan katakan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus diturunkan, maka kita berkuasa. Kita diberikan kuasa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Adik-adik, kita bisa menjadi alatnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan dengan cara yang sederhana. Kita berdoa sebelum makan. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas makanan yang Tuhan beri. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus berdoa sebelum makan. Adik-adik juga berdoa sebelum tidur. Adik-adik juga berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Apapun yang adik lakukan, kita harus berdoa. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, apalagi Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada adik-adik. Adik-adik tahu, saat ini kita sedang ibadah online. Saat-saat ini internet begitu dipakai oleh anak-anak Tuhan untuk hal-hal untuk menyatakan, memberitakan firman Tuhan melalui ibadah online. Betapa pentingnya internet ini dan betapa bermanfaatnya internet ini untuk mengabarkan kabar Injil ke setiap orang. Jadi, adik-adik diberikan hikmat dan kebijaksanaan juga di dalam menggunakan internet dengan baik. Apabila Tuhan sudah memberikan hikmat dan kebijaksanaan itu, gunakanlah dengan bijak. Gunakanlah dengan baik. HP misalnya, gadget kita, atau kita lagi sedang medsos, kita jangan memberikan komentar yang kurang baik. Kita juga harus menjaga mata kita melihat hal-hal yang baik. Ya adik-adik ya, jadi internet ini saat ini sudah bermanfaat sekali. Karena mungkin dahulu digunakan untuk hanya untuk nonton dan lain sebagainya, hanya untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi sejak adanya ibadah online ini, maka ibadah online ini bisa menjadi satu alat untuk menyebarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, sekali lagi kakak sampaikan, kita diberikan kuasa karena kehidupan kita ada dengan Roh Kudus. Nah, kalian harus minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Ya adik-adik ya, terima kasih sekali lagi. Kakak ucapkan selamat hari Pentakosta. Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah penuai-penuai jiwa, karena tuaian saat ini sudah ada dan menguning dan siap untuk dituai. Selamat hari Pentakosta.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Nya boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kita. Kalau sebentar kita akan berdoa untuk bangsa negara, untuk opa dan oma, cici gereja di tempat ini. Biarlah wabah corona ini segera berlalu. Sebelum itu kita naikkan lagu Mujizat Itu Nyata. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa, ambil sikap yang terbaik datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya dimanapun anak-anak-Mu berada, jemaat Bleskit yang ada Tuhan Yesus, Tuhan boleh memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami Indonesia ini. Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, berserta dengan jajarannya ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa kami Indonesia saat ini. Tuhan, kami tahu Engkau mengetahui setiap situasi dan kondisi yang kami alami di bangsa kami saat ini ya Tuhan. Kami meminta belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh melalukan, boleh meredakan wabah yang sedang berlangsung saat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh melalukan virus ini dengan cepat ya Tuhan, sehingga keadaan situasi di bangsa kami semakin membaik lagi ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan bagi mereka yang terkena oleh virus ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sembuhkan ya Bapa yang baik. Kiranya Tuhan boleh menaruh belas kasihan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami boleh percaya bahwa kuasa Tuhan masih besar di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap gereja sidang kami di tempat ini ya Tuhan. GPD Sahabat Allah memberkati Opa dan Oma selaku gembala sidang di tempat ini. Tuhan terus pakai kedua hamba-Mu menjadi berkat, menjadi contoh teladan bagi kami semua. Bahkan kami juga berdoa buat setiap anak cucu menantunya ya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan Bleskit yang ada ya Tuhan. Gereja anak yang ada, kiranya Tuhan terus pakai mereka, sehingga dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Bahkan juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, Bleskit yang ada ya Tuhan. Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan boleh Kau berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, bahkan setiap apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan boleh jawab dan Tuhan boleh dengar. Doa dan seruan kami ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh mendengar setiap seruan dan doa kami. Kami bersyukur, ini doa kami, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita lihat teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Teman, saya membacakan ayat hafalan Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih. Amin. Ayat hafalan 31 Mei 2020. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan, ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Halo adik-adik, sekarang kakak mau membawakan pengumuman. Kakak nggak sendiri loh, ada Papau, Halo. ada Monmon, Halo. ada juga Lulu. Hai. Kita dengarkan pengumuman pertama dari Papau ya. Pengumuman Gereja Anak Bleskit. Ibadah Bleskit minggu depan akan diadakan kembali secara online. Dimulai jam 10 pagi di YouTube Bleskit. Doa dan puasa berantai masing-masing di rumah. Dilakukan setiap hari Kamis. Oh gitu ya, terima kasih Papau. Kita mau denger juga nih dari Monmon, dengerin ya adik-adik. Selama di rumah, adik-adik harus tetap disiplin dan semangat mengerjakan tugas dari sekolah. Jangan lupa menjaga kebersihan, salah satunya sering mencuci tangan. Jadi walaupun kita di rumah, kita harus tetap belajar dan jangan lupa mencuci tangan adik-adik. Kita juga mau denger nih dari si Lulu, kita dengerin ya adik-adik. Lalu adik-adik, kurangi aktivitas di luar rumah ya. Tetap berada di dalam rumah dan lakukan kegiatan di rumah aja. Dan semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa baca firman Tuhan ya dan tetap berdoa. Pengumuman kali ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Mari anak-anak, kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, berdoa, mengucapkan terima kasih bahwa Engkau memelihara dan menjaga kami. Engkau juga menyelamatkan kami. Kepada Tuhanlah kami telah serahkan kehidupan kami. Hamba berdoa buat anak-anak ini ya Tuhan. Marilah lindungilah mereka. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari segala penyakit. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang manis. Datang beribadah kepada Tuhan. Di rumah mereka menjadi anak-anak manis yang disenangi oleh orang tua. Dan di sekolah diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepandaian, supaya menjadi anak-anak yang pandai. Ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa supaya orang tua diberkati, supaya memelihara anak-anak ini dengan sesuai dan kehendak daripada-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Tetap baca firman, Tetap berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan dan cuci tangan. Dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.